Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu sore ini dalam update kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Kami baru saja menerima data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk hari ini, pasien dalam pengawasan bertambah menjadi 81 orang. Sementara orang dalam pemantauan bertambah menjadi 1.649 orang. Berdasarkan hasil uji PCR COVID-19 positif 6, tidak ada pertambahan, dan kita berharap tidak ada yang bertambah. Dan beberapa hari belakangan ini juga sudah dijalankan rapid test, baik itu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten kota. Hasil rapid testnya ada 8 orang dinyatakan positif dan 11 orang dinyatakan negatif. Akan ada pemeriksaan lanjutan menggunakan PCR COVID-19 untuk lebih memastikan apakah yang 8 yang positif berdasarkan rapid test ini juga positif di PCR. Kita berharap dan berdoa semoga hasil di PCR nanti tetap menjadi negatif. Hari ini saya bersama dengan di sebelah kiri saya Ustadz Bahtiar M. Rum. Beliau adalah Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia, Batam, dan Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya juga ditemani dengan teman saya di sebelah kiri, Bapak Hendrianto dan biasa dikenal dengan Henry Anarahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita kan sudah melihat dan mendengar ada imbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk tetap beribadah di rumah. Artinya mulai dengan Jumat kemarin kita sholat Jumatnya pun sudah diganti zuhur di rumah. Nah, kira-kira apa yang melandasi sehingga keluar fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di Batam dan Kepulauan Riau terkait dengan himbauan itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hasil dari sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Riau dan beberapa MUI daerah untuk beberapa kabupaten dan kota seperti Batam, Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun, kita memberlakukan untuk ibadah sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumatan, dan juga untuk pengajian kita off-kan sementara waktu, ya, karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Dalam pengertian kita lebih memberlakukan saddu zari'ah, ya, kita menutup jalan-jalan ataupun peluang penyebaran daripada Wuhan COVID-19 ini ke masyarakat, karena kita tidak tahu yang sudah terpapar itu siapa-siapa saja. Bisa kita katakan terutama untuk di Batam ini tidak atau belum terkendali. Kita tidak tahu kan, apakah orang yang masuk ke masjid dalam kondisi sehat menurut kita secara zahir itu mereka tidak terpapar, kan tidak mengetahuinya. Nah, makanya kita mengambil saddu zari'ah, memotong jalan penyebaran tadi. Nah, oleh karena itu dalam rangka mengambil kemaslahatan, ya, dan juga untuk menolak dari semua kemudaratan untuk sementara waktu, terutama yang 4 kabupaten dan kota Batam seperti yang ada di fatwa gitu ya, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Nah, itu kita berlakukan sementara waktu, tidak ada Jumatan, ya. Pelaksanaan sholat berjamaah itu di rumah masing-masing, tetap berjamaah tetapi di rumah masing-masing, dengan konsekuensi imam ataupun muazzin tetap mereka azan di masjid untuk menghimbau jamaah, untuk menghimbau masyarakat ataupun jamaah untuk sholat, ya. Kemudian juga oleh karena itu juga tidak dilaksanakan pengajian-pengajian di masjid. Baik, ini juga dimulai dengan Ustadz Somad per tanggal 16 Maret sudah menghentikan ceramah beliau di luar, ya, di luar. Dan kebetulan Pak Henry ini adalah sahabat UAS, ya. Jadi sekarang dengan beliau tidak berceramah di luar, itu
bagaimana jalan apa yang beliau lakukan sekarang untuk terus berdakwah? Kami dapatkan informasi seluruh jadwal dari para ustadz-ustadz ya. Sebelumnya Agim sudah membatalkan banyak jadwal. Terus kita juga dengar Ustadz Adi Hidayat juga membatalkan seluruh jadwal. Terus kemudian ada Ustadz Das Alatif juga menelpon UAS waktu tanggal 15 itu. Kaitannya juga bagaimana beliau memberitahukan adanya aturan-aturan. Akhirnya tanggal 16 Ustadz Abdul Somad juga membuat satu himbauan gitu, dan membuat keputusan membatalkan seluruh jadwal yang kaitannya dengan kajian-kajian baik takbir akbar maupun kajian-kajian yang mengumpulkan banyak massa. 16 ya, 17, 18, 19, 20 itu seharusnya Ustadz ada di Sumatera Barat, tapi qadarullah akhirnya seluruhnya dibatalkan sampai waktu yang tidak ditentukan, karena memang juga saat ini belum bisa ada yang memprediksi kapan berakhirnya wabah virus ini. Tapi paling tidak untuk mengisi kekosongan dalam hal dakwah ini, Ustadz Abdul Somad membuat kajian secara live streaming di YouTube-nya. Jadi bagi seluruh jamaah yang ingin mendengarkan kajian YouTube bersama Ustadz Abdul Somad, ini kajian kitab, membahas satu kitab. Saya lupa nama kitabnya. Kemarin dimulai dengan pembahasan tentang tobat. Intinya tuh pintu-pintu menuju Tuhan lah istilahnya. Bagaimana lebih mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa disaksikan di channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official di setiap malam jam 8.30 atau jam 20.00 WIB. Jadi bagi jamaah sekalian yang saat ini mungkin di rumah terus ya, yang aktivitasnya karena kita suruh memang stay at home, maka ada satu kegiatan yang bisa mengisi kita, mengisi kolbu kita, yaitu mendengarkan kajian melalui YouTube dari Ustadz Abdul Somad Official. Dan juga ada dari YouTube yang lain, Ustadz Bahtiar Nasir juga sudah membuat kajian juga, kajian tafsir di channel beliau. Ada beberapa Ustadz juga yang sudah membuat kajian-kajian melalui YouTube secara live. Jadi coba selalu kita browsing di YouTube itu untuk mengetahui perkembangan atau kajian-kajian yang bisa kita ambil hikmahnya, ilmunya dari guru-guru kita. Gitu. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Ustadz Bahtiar ya. Jumat kemarin memang sebagian besar masjid tidak melaksanakan Jumat ya. Tapi ada beberapa masjid yang tetap melaksanakan. Nah ini kira-kira bagaimana nih? Iya, itu sudah masuk di wilayah pemerintah ya, eksekutif di lapangan, eksekusi di lapangan itu adalah pemerintah kita, karena MUI sudah menjalankan tugasnya adalah memberikan pandangan ataupun himbauan ataupun tausiah ataupun fatwa. Nah kami keempat-empat itu sudah kami pakai ya. Kalau sudah MUI sudah berfatwa, pemerintah sudah menghimbau, apalagi siapa lagi yang mau ditaati? Perintah Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi perintah Allah adalah bagaimana kita orang-orang beriman ini untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin kalian. Pemimpin itu dalam tafsir 2. Ulil amri itu ya pemimpin kita, hakim kita, imam kita, pemerintah kita atau ulama. Dua-dua ini. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran itu dengan panggilan orang-orang beriman. Jadi yang mesti taat itu orang-orang beriman. Sudah jelas. Artinya mentaati mereka dalam masalah ini, dalam konteks sekarang, itu ibadah. Artinya menghentikan sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah, menghentikan Jumatan, dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang berbau kegiatan masjid, itu ibadah. Ada orang mengatakan kaitan dengan Jumat nih, kaitan tidak menggunakan masjid. Masjid kan steril dari berbagai hal. Kita kan harus dekat kepada Allah. Terus sementara kita juga disuruh untuk sholat di masjid, katanya. Ada juga yang memberikan dalil seperti itu. Ada banyak yang juga mengeluarkan argumentasi bahwa ke masjid itu penting, bahwa Jumat itu penting. Gimana caranya? Ya, justru berarti itu orang tidak memahami dalil. Dalil itu adalah Al-Quran, adalah hadis, adalah ijma', adalah qiyas, macam-macam.
Yang itu bukan dalil. Nah, justru malah kenyataan sekarang beberapa kejadian justru terjadi di masjid. Ya. Gitu kan? Jadi, kita bukan ingin menyalahkan masjid, bukan. Yang kita ingin salahkan kenapa tidak mengikuti fatwa, himbauan, tausiah dari para ulama. Jadi begini, karena apa? Karena virus ini dia tidak melihat Anda siapa ya. Anda mau preman, mau pengusaha, mau pengangguran, mau misalnya Anda rajin beribadah, dia tidak lihat itu. Nah, sekarang di Tanjung Pinang hari ini kan sedang tes rapid test di Masjid Baitur Rahmah, di Masjid Sungai Jang ya. Ada jemaah yang kemarin ikut ke Petaling Jaya Kuala Lumpur, hari ini di tes di Tanjung Pinang dengan menggunakan metode rapid test. Karena di sana ada satu yang sudah dinyatakan positif. Yang pulang dari Kuala Lumpur. Jadi Bapak Ibu sekalian, harus kita sadari bahwa virus COVID-19 ini dia menjangkiti orang, dia tidak melihat Anda siapa. Sehingga siapapun kita harus mematuhi apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah dan alim ulama. Karena arahan dan perintah yang disampaikan kepada kita tentu untuk kemaslahatan kita. Jadi sebenarnya tidak ada peluang atau tidak ada dasar untuk kita membangkang terhadap perintah itu. Nah, ini pembangkangan ini bagaimana Ustaz melihat ada pembangkang-pembangkang gitu? Ya, itu biasa. Pembangkang dalam tanda petik ya. Kadang dia bilang, "Woi, siapa yang berani? Takut kali kalian, kan Allah menentukan hidup kita." Gimana? Iya, itu kan hanya bersifat emosional saja. Kalau maksudnya itu bukan dalil. Dalil itu mana? Kalau orang yang ngaji, yang memahami agama, dalil itu adalah Al-Qur'an, sunnah, hadis, ijma, qiyas. Paling tidak itu ada perkataan ulama yang bersandar pada qiyas ataupun ijma. Itu bukan, artinya kan itu kejadian. Kalau mereka mengatakan bahwa tapi kejadian juga bahwa yang melakukan pengajian ataupun ngumpul ataupun ijtima di masjid seperti yang ada di daerah Tanjung Pinang, Kebun Jeruk. Kebun Jeruk juga. Nah, itu kan sudah sampai di karantina ratusan orang kan. Yang kejadian di Malaysia juga sampai berapa itu. Nah, yang Tanjung Pinang juga. Nah, kita kan tidak mau ini terulang lagi sehingga bertambah. Artinya apa? Pikirkanlah akibatnya. Bahwa yang kena itu tidak hanya berhenti di situ. Dia akan menyebarluaskan. Kalau dia balik ke rumah, dia akan meluk anaknya, istrinya, semuanya akan terkena sebaran itu. Kalau dia berjumpa sama orang, berapa orang yang dia berinteraksi setelah itu, maka semua itu akan tersebar. Nah, adapun yang terpapar itu apakah dia jatuh sakit atau tidak, itu tergantung kondisi imunitas dia, tubuh dia gitu kan. Tapi itu tidak mati, dia akan setiap kali berinteraksi dengan orang lain, dia akan nyebar dan begitu terus. Nah, kalau kita tidak disiplin, ini akan menjadi masalah. Saran saya, pemerintah harus tegas dalam masalah ini. Artinya mereka harus membubarkan setiap kerumunan. Tidak hanya bicara masjid, tidak. Nah, ini ada kaitannya Ustaz, kaitan masjid lagi Ustaz. Ada yang protes, mengapa harus hanya masjid yang dilarang? Tempat-tempat lain, tempat ibadah lain, kok tidak dilarang? Bagaimana Ustaz melihat? Domain MUI ini adalah bagaimana memberikan pandangan hukum terkait dengan ini sudah ada wabah. Sementara kita itu ada sholat Jumatan yang di situ ada kerumunan, ada sholat jamaah di situ ada kerumunan, ada pengajian-pengajian rutinkah, kajiankah, itu juga ada kerumunan. Bagaimana ini? Nah, itu tentu ini kan tidak serta-merta langsung bisa dibubarkan oleh pemerintah, harus meminta pendapat kepada MUI itu. Sementara yang lain-lain itu ya udah itu kan pemerintah, nggak perlu lagi difatwa oleh MUI, karena kan nggak ada aspek hukumnya. Suruh minta ke fatwa ke majelis agama mereka juga. Nah, kalau rumah ibadah lain tentu ada, semua sudah ada, sudah diatur gitu kan. Cuma kan tidak sampai ke kita umat Islam ini. Di lingkup mereka mungkin sosialisasi juga. Kalau memang ada seperti itu, tinggal dilaporkan aja ke pemerintah. Itu ada tuh kerumunan, bubarin aja gitu kan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana aspek hukumnya dari Jumatan menghentikan Jumatan. Boleh atau tidak? Nah, itu harus jawab. Sholat jamaah lagi, pengajian lagi, itu harus memberikan jawaban sehingga umat Islam ketika menjalankan itu tenang, nggak ada merasa berdosa. Kenapa? Karena orang awam tugasnya adalah bertaklid kepada orang alim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun.
Tapi ada yang menyebut kalau seandainya kita tidak Jumat sampai 3 kali, kafirlah kita. Dalam kondisi apa? Normal. Ya, itu kan dalam kondisi normal. Darurat. Artinya begini, kan fatwa sudah ada. Kalaupun fatwa ini salah, yang salah kan yang membuat fatwa. Kita mengikuti. Samina wa ta'na itu kan. Pak Ustadz, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada karena ini dari Majelis Ulama Indonesia, mungkin kepada umat Islam sehubungan dengan wabah COVID-19. Ya, jadi pertama himbauan kami, taatilah apa yang sudah diedarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah, karena ketaatan kita dalam masalah ini akan membantu pemerintah kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Artinya apa? Ketika kita stay at home, kata orang sekarang, berdiam diri di rumah, ya, dengan beraktivitas di sana bersama keluarga kita, berarti kita telah memutus mata rantai penyebaran virus ataupun Wuhan COVID-19. Saya selalu menyebut Wuhan karena saya tidak mau menghilangkan dari mana asal muasal dari virus ini. Jadi kita ingin memutuskan mata rantai penyebaran itu. Tapi kalau kita masih tidak mentaati himbauan ini, maka hal-hal yang tidak kita inginkan itu akan terjadi. Penyebaran akan semakin luas dan tentunya ini akan menambah masalah demi masalah. Kita tidak mau apa yang terjadi di Italia sekarang ini, yaitu terjadi di negeri kita. Di Italia sampai dalam sehari sampai 700-800 orang meninggal. Orang seperti zombie di tengah jalan, mati dan tak ada orang mampu untuk menyelamatkannya. Ya kenapa? Karena tenaga medis, dokter, apa semua udah kewalahan, dan bahkan mereka juga termasuk orang yang terinfeksi, terpapar dan meninggal. Dan kita tidak mau ya itu terjadi di negeri kita. Maka ayo sama-sama kita taati, beribadahlah kita semua dengan mentaati Allah, Rasulnya, dan pemerintah serta para ulama kita. Kalau bukan kita yang mentaati mereka, siapa lagi yang mentaati? Ya. Saya sepakat itu, karena kita juga sudah banyak mendengarkan wejangan ya. Dari Majelis Ulama sudah jelas lah. Dari para ustadz-ustadz kabir juga di seluruh Indonesia ini, bahkan ulama Mesir juga sudah membuat fatwa. Maka dengarkanlah, jangan ngeyel lah kita dalam hidup ini. Mana ada pemerintah berani? Pemerintah Malaysia, Perdana Menteri, Prime Minister tidak berani melarang orang sholat Jumat dan sholat fardu. Lalu kenapa kenyataannya sekarang pemerintah melarang? Mufti mengeluarkan fatwa. Mufti wilayah persekutuan, mufti Selangor, mufti Perak, mufti seluruh mufti. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mufti Al-Azhar. Kenapa mufti berani? Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka ambil dari sunnah. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa wabah penyakit adalah sunnah Rasulullah SAW. Saya ulang sekali lagi. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa tersebarnya wabah penyakit taun pes adalah sunnah Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Hendriana Rahman atas kehadirannya di Anjung Asam Pedas pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, sekali lagi kami ingatkan bahwa wabah COVID-19 ini berbahaya. Anda bisa melihat bagaimana Wuhan, Cina, bagaimana Italia sekarang, bagaimana Amerika sekarang. Mereka sangat kewalahan mengatasi wabah penyakit ini. Nah, di kita di Kepulauan Riau, ayo kita bersama-sama untuk tetap berada di rumah. Kita jaga kondisi, jangan sampai wabah ini merebak dengan begitu luar biasa, yang akibatnya nanti fasilitas kesehatan kita, dokter kita, perawat kita nggak cukup. Nah, kalau ini terjadi nanti, kita tidak bisa ditangani dengan baik. Karena fasilitas kesehatan kita, fasilitas dokter dan perawat kita, itu hanya bisa menangani orang yang sakit dalam kondisi normal. Nah, pada saat wabah ini muncul, nah ini menjadi persoalan. Jadi sekali lagi, ikuti aturan pemerintah, ikuti aturan Majelis Ulama, tetap berada di rumah, sehingga kita bisa bersama-sama berperan mengawal virus COVID-19 ini. Tetap semangat, kita akan ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi setiap hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.